Selamat siang untuk kelas 11 AK, di mana hari ini kita masuk ke dalam pertemuan selanjutnya, itu dengan mata pelajaran praktikum akuntansi perusahaan lembaga dan instansi pemerintah. Di mana hari ini Miss Ernest berharap kalian masih tetap eksis ya dalam mempelajari mata pelajaran akuntansi. Memang di kelas 11 ini begitu banyak pelajaran akuntansi yang harus kalian pelajari ya. Dari sekitar ada beberapa mata pelajaran yang harus kalian pelajari ya tentang akuntansi. Jadi semuanya harus kalian pelajari dengan baik ya. Nah, untuk yang hari ini pokoknya kita santai-santai aja mempelajari akuntansi. Jangan terlalu terburu-buru atau jangan terlalu serius sekali. Kita pelan-pelan saja, tetap fokus dan tetap teliti ya. Untuk hari ini kita materinya praktikum akuntansi perusahaan lembaga atau instansi pemerintah. Di sini ada pengertiannya. Itu kalian bisa baca. Pengertian aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai atau dimiliki oleh pemerintah daerah. Jadi itu aset ya. Kewajiban adalah utang. Kalian pasti udah pernah mempelajari tentang akuntansi, di mana apa sih arti dari aset? Aset itu adalah harta ya, ataupun yang dimiliki, ataupun ya barang-barang atau peralatan atau uang. Kewajiban itu adalah utang, wajib yang kita bayar ya. Terus yang selanjutnya adalah ekuitas, kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah ya. Kekayaan bersih ya. Yang selanjutnya adalah pendapatan ya, adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambahan ekuitas dalam periode ya. Jadi pendapatan adalah hak ya. Beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai, pokoknya kalian bisa baca sendiri ya sebagai apa, itu nanti ada di bawah. Yang selanjutnya adalah pendapatan LRA atau pendapatan laporan realisasi anggaran, adalah semua penerimaan rekening kas daerah yang menambah saldo anggaran di dalam periode. Yang selanjutnya adalah pendapatan LO atau pendapatan laporan operasional, adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih. Selanjutnya adalah penerimaan kas, ada pengeluaran kas, di situ kalian bisa baca sendiri. Dan di sini kita sudah masuk ke dalam perhitungan, dasar perhitungan ya. Kita lihat di sini itu ada persamaan dasar akuntansi pemerintah. Ya, kalian bisa lihat sendiri rumusnya seperti apa. Yaitu kalau misalnya aset plus beban, kewajiban ekuitas plus pendapatan. Beban itu belanja sama dengan pengeluaran pembayaran. Terus pendapatan LO, pendapatan LRA, ada penerimaan, ada pokoknya di situ kalian bisa lihat sendiri ya. Terus yang selanjutnya adalah di sini ada proses konversi persamaan dasar akuntansi pemerintah. Itu ada aset plus beban, kewajiban, ekuitas, dan pendapatan. Beban, di situ ada beban LO plus belanja LRA plus pengeluaran pembiayaan. Yang selanjutnya adalah pendapatan LO ditambah dengan pendapatan LRA, ditambah lagi dengan penerimaan biaya. Di situ ada ekuitas dana pemerintah. Kalian bisa baca sendiri ekuitas dana pemerintah dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu sebagai berikut. Ekuitas dana lancar yang kalian bisa baca sendiri ya. Terus ekuitas dana lancar meliputi sebagai berikut, ada kas bendahara penerimaan, ada kas bendahara pengeluaran. Lalu Oke, ada piutang pajak, ada bagian lancar piutang pajak, lalu persediaan. Di sini kalian bisa baca sendiri. Persediaan itu kalian sudah tahu, aset berwujud yang meliputi perlengkapan yang ada di gudang. Terus bagian lancar piutang jangka panjang. Lalu ada ekuitas dana investasi, ada ekuitas dana cadangan. Di sini kalian bisa lihat sendiri ya. Ada rumus, yaitu kalau ekuitas dana cadangan itu ada aset sama dengan kewajiban plus EDL plus EDI plus EDC ya. Tapi kita harus cari semua ya, EDI, EDL sama EDC-nya. EDI itu adalah investasi jangka panjang plus aset lainnya, kewajiban jangka panjang. Sedangkan kalau EDI, ekuitas dana investasi, adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang tertanam dalam kekayaan panjang.
entitas daya investasi terdiri atas investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya. Ya, jadi kalian bisa lihat sendiri. Di sini kita punya rumus. Contoh studi kasus 1, Kabupaten Subur Makmur pada tahun 2017 pertama kali mengadakan inventarisasi dengan data sebagai berikut. Kas di kas daerah 437.500.000, persediaan 175 juta, aset tetap 262.500.000, dana cadangan 87.500.000, utang jangka pendek 105 juta, utang jangka panjang 218.750.000. Oke, jadi kita bisa lihat ya, dia sudah membuatkan tabelnya. Di sini ada kas di kas daerahnya itu berapa? 437, persediaannya dia 175, aset tetapnya dia 262.500, dana cadangannya 87.700 ya. Terus di situ ada utang jangka pendeknya. Utang jangka pendeknya 105 juta, utang jangka panjangnya 218.750, ekuitas dana lancarnya di situ bisa kalian lihat 507.500. Kita lihat di sini EDL, ekuitas dana lancar itu didapat dari investasi jangka panjang ditambah aset lainnya dikurangi kewajiban jangka panjang. Nah, kalian bisa lihat sendiri ya di kolom di slide selanjutnya. Oke. Ini yang bisa kalian lihat, dia sudah diperkelompokkan antara aset lancar dengan aset tetap, terus kewajiban dan ekuitas dana ya. Nah, untuk mengisi ekuitas dana, kita mesti menghitung. Pertama adalah ekuitas dana lancar, aset lancar dikurangi dengan kewajiban jangka pendek ya. Ekuitas lancar ya, kita lihat rumusnya. Ekuitas dana lancar yaitu rumusnya adalah aset dikurangi kewajiban jangka pendek, yaitu asetnya adalah 612 juta. Itu ada aset lancar ya. Kalau ekuitas dana lancar berarti kita ambil dari asetnya, aset lancar ya, 612.500 dikurangi kewajiban jangka pendek yaitu 105 juta ya. Berarti totalnya adalah 507.500 ya. Terus yang kita lihat selanjutnya adalah ekuitas dana investasi atau EDI, itu yang terdiri dari aset tetap 262.500. Ini aset tetap ya, bukan totalnya, dikurangi dengan kewajiban jangka panjang. Jadi kalian ingat ini adalah rumus, tidak akan pernah berubah. 218.750.000 itu totalnya 43.750.000. Terus ekuitas dana cadangan itu bisa kita lihat dia diambil dari mana? Ekuitas dana cadangan. Oke, kita bisa lihat sendiri ekuitas dana cadangan itu sudah ada di dalam soal ya. Di dalam soal sudah ada ekuitas dana cadangan ya. Oke. Itu seperti itu ya. Jadi ini soalnya, kalian bisa lihat sendiri. Ini adalah contoh dari perhitungan ekuitas ya. Ekuitas, ada ekuitas dana cadangan, ada ekuitas lancar, ada ekuitas dana investasi atau EDI, itu bisa kalian ya. Dan untuk tugasnya itu kalian bisa mengerjakan untuk tugasnya, untuk kalian Miss Ernest minta untuk kalian ya tetap santai aja mengerjakan, tapi tetap harus dikerjakan ya. Oke, kita bisa lihat sendiri itu ada di halaman 62. Itu kalian coba kerjakan studi kasus 1 ya. Kalau tidak studi kasus 2 saja deh. Kerjakan studi kasus 2 saja. Tentukan ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi, dan ekuitas dana cadangan ya. Dimohon untuk dikerjakan hari ini, bisa akan tunggu sampai jam 6 ya. Terima kasih. Kalau misalnya tidak mengumpulkan, misalkan kalian tidak mengikuti mata pelajaran pada hari ini.